Update hari ini, tanggal 24 Juni 2025, terkait mengenai penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 2, alokasi April hingga Juni 2025. Alhamdulillah, hari ini masih ada beberapa bansos dari pemerintah yang cair di hari ini di beberapa bank penyalur. Dan gimana untuk PKH BPNT tahap 2 yang lewat pos, apakah sudah ada tanda-tanda untuk jadwal penyalurannya? Nah, nanti akan kita sinkronkan ya dengan update yang terkini di SIG-NG di status keterangan periode April-Juni 2025, apakah sudah SP2D atau belum ya yang lewat pos ini. Dan juga ini ada kabar bahagia para KPM yang masuk desil 6 hingga 10, jangan berkecil hati, karena dalam keputusan Menteri Sosial terbaru terkait DT Sen ini ya, nah ini masih ada harapan cair apabila memenuhi syarat berikut ini. Nah, apa syaratnya? Nanti akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Pada hari ini tanggal 24 Juni 2025 kita akan update terkait penyaluran bantuan sosial reguler. Ini yang paling ditunggu ya oleh para KPM. PKH dan BPNT tahap 2 baik yang lewat KKS maupun yang akan dicairkan lewat pos. Yang lewat KKS sudah banyak yang cair ya, tapi memang masih ada yang menunggu cair ya. Apalagi ini mungkin yang sudah dicek di SIG-NG ternyata masuk desil 6 hingga 10. Nah, masih ada harapan cair atau tidak? Ternyata yang masuk desil 6 hingga 10 ini ada yang masih punya harapan cair apabila memenuhi syarat berikut ini. Apa syaratnya? Jadi ada yang memang sudah dikeluarkan, tapi ada yang masih ada harapan cair. Dan untuk jadwal penyaluran lewat pos, apakah sudah ada tanda-tandanya atau belum ya? Nah, ini akan kita updating dengan status terkini di SIG-NG ya. Dan hari ini masih ada beberapa bansos yang alhamdulillah cair, sudah masuk di rekening atau kartu ya. Ada yang bantuan 600, ini bukan PKH, bukan BPNT, bantuan apa kira-kira? Akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, hari ini tanggal 24 Juni tahun 2025 masih soal bantuan sosial. Nah, selain bansos PKH BPNT yang ramai dibahas ya di bulan ini, bulan Juni, karena memang sudah cair duluan di KKS ya, di 4 bank penyalur, tapi memang masih ada KPM yang belum terisi saldo bantuan baik PKH maupun BPNT tahap 2 di bulan Juni ini. Apalagi yang dari pos ini yang pasti sedang menanti ya kabar jadwal penyalurannya. Nah, sebelum kita membahas terkait PKH dan BPNT, ini ada bansos yang selain kedua bantuan reguler itu yang alhamdulillah hari ini sudah mulai ramai cair ya. Ini banyak sekali yang cair ini ya. Karena ini bantuannya ini juga bantuan yang dulu pernah ada dan tahun ini alhamdulillah ini dianggarkan lagi ya untuk bantuan tersebut. Nah, bantuan yang diterima ini adalah senilai Rp600.000. Dan ini bantuannya langsung ditransfer ke rekening para penerima manfaatnya. Bantuannya ini adalah bantuan
berupa uang tunai, namanya BSU, bantuan subsidi upah. Nah, pencairannya ini non tunai ya, jadi ditransfer ke rekening. Bantuan subsidi upah ini diperuntukkan untuk para pekerja, karyawan, atau mungkin bisa guru honorer yang gajinya di bawah Rp3.500.000 ya. Nah, mereka ini juga yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau nggak terdaftar di BPJS Tenaga Kerja, walaupun gajinya di bawah 3,5 juta, ya nggak akan bisa dapat ya. Termasuk ini juga syaratnya itu bukan penerima bansos dari pemerintah. Jadi bukan penerima PKH, bukan penerima BPNT ya. Jadi itu ya syaratnya. Dan hari ini alhamdulillah sudah banyak yang cair ya. Untuk bantuan subsidi upahnya senilai Rp600.000. Jadi silakan dicek ya untuk bantuan subsidi upah bagi para peserta BPJS Tenaga Kerja yang gajinya di bawah Rp3.500.000. Nah, selain itu masih ada beberapa bansos ya yang cair di bulan ini. Beberapa diantaranya bantuan untuk yatim piatu, juga mungkin ada jadwal penyaluran di desa-desa yakni BLT Dana Desa. Kemudian dan yang terbaru ini adalah bansos reguler tentunya, yakni PKH dan BPNT. Nah, yang cair hari ini, alhamdulillah ada KPM yang melaporkan KKS-nya ini baru terisi saldo bantuan, yakni PKH atau BPNT tahap 2 yang susulan. Ya, jadi yang kemarin belum masuk saldonya atau belum cair bantuannya. Nah, ini hari ini alhamdulillah ada yang baru saja cair, saldonya masuk Rp600.000. Kebetulan itu adalah KKS BNI. Nah, karena ya di pencairan susulan ini ya memang ada beberapa KPM yang kemarin sempat dirilis oleh Menteri Sosial bahwasanya ada 1,3 juta KPM yang gagal transfer. Karena mungkin ada perbedaan data ya, ada masalah ya di datanya dengan di rekening banknya. Nah, tapi jangan khawatir, Kementerian Sosial telah berupaya untuk memperbaikinya ya. Jadi terus melakukan koordinasi ya dengan pihak bank penyalur juga untuk perbaikan-perbaikan tersebut. Dan alhamdulillah itu diinformasikan kembali ya, sebanyak berapa kemarin ya? Ada ratusan ribu ya. Ada ratusan ribu KPM yang alhamdulillah sudah berhasil ditransfer ya ke rekeningnya masing-masing ke kartu KKS ya. Jadi memang belum semuanya, jadi bertahap ya. Ini akan banyak susulan terus-terusan ya. Sebelum tahap 3 cair nanti, ini kemungkinan nanti akan banyak susulan-susulan ya untuk yang pencairan lewat KKS. Nah, tapi memang juga ada KPM yang mungkin saat ini juga menunggu saldo masuk di KKS-nya. Nah, tapi itu juga ada KPM yang memang sudah di-stop bantuannya. Kalau sudah di-stop berarti ya nggak usah nunggu lagi ya. Nah, untuk mengetahui tandanya apakah bantuan Anda ini di-stop atau tidak ya, untuk memastikan ya, mungkin ada yang mungkin masih berharap ya dan masih mempertanyakan terkait hal itu apakah masih dapat atau tidak ya. Kalau sudah nggak dapat ya udah, tapi kalau masih dapat ya kan tinggal menunggu saja. Nah, itu hanya bisa sekarang ini dicek melalui 6NG. Kalau dicek bansos itu belum update ya. Jadi yang update sekarang itu di 6NG. Nah, di situ nanti ada keterangannya setiap nama-nama KPM untuk periode April-Juni 2025 ini. Nah, khususnya ini bagi KPM yang kemarin sudah disurvei ke rumahnya. Nah, mereka yang masuk desil 6 hingga 10, nah itu kalau ada keterangan namanya di situ, keterangannya exclude ya di status transaksinya, berarti bantuannya sudah di-stop. Jadi nggak usah diharapkan lagi. Nah, akan tetapi jika keterangannya misalkan SPM ya atau yang lainnya, nah ini masih ada harapan cair. Bahkan KPM yang mungkin masuk desil 6 sampai 10, nah ini kan nggak dapat bansos sama sekali ya. Nah, ini mereka masih ada harapan cair ya.
sesuai dengan peraturan keputusan Menteri Sosial nomor 079 garis miring HUK garis miring 2025. Nah, ini di keputusan Menteri Sosial tersebut ya ada salah satu penjelasan ya penjelasan bahwasanya bagi penerima bantuan baik PKH, BPNT maupun PBI yang dapat bantuan di tahap sebelumnya, walaupun masuk desil di luar kriteria itu berarti antara 6 hingga 10. Nah, tapi belum diverifikasi lapangan atau belum disurvei ke rumahnya, nah itu berarti mereka itu bantuannya masih cair ya. Jadi jangan khawatir bagi yang belum disurvei, dan nanti semuanya pasti akan disurvei seluruh penerima bansos itu untuk memastikan desilnya tepat atau tidak ya. Jadi bisa saja saat ini Anda masuk desil 6 hingga 10, tapi belum disurvei. Nah, nanti mungkin tahap selanjutnya akan disurvei. Nah, nanti desilnya itu ya tergantung dari jawaban atau keadaan yang nanti hasil surveinya. Ya. Hasil survei nanti itu yang menilai itu adalah BPS. Walaupun yang menjalankan survei itu nanti pendamping ya, tetapi nanti yang menilai itu adalah BPS dari hasil survei sesuai keadaan di lapangan ya. Saat ini Kemensos itu bukan mengelola data ya. Jadi yang datanya itu yang meranking itu BPS. Jadi yang menentukan desil 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga 10 itu BPS, bukan Kemensos, bukan juga pendamping. Nah, apalagi pendamping ini mungkin nanti yang akan dijadikan sasaran amukan mungkin ya. Mungkin yang disalah-salahkan itu pendamping karena habis nyurvei kok nggak cair bantuannya. Nah, pendamping itu hanya menjalankan tugas ya, mensurvei. Hasil survei yang Anda berikan jawabannya ya, itu dinilai oleh BPS, diranking oleh BPS ya. Jadi itu ya. Nah, untuk penyaluran PKH BPNT tahap 2 yang lewat pos gimana kabarnya? Ini kan kayaknya hampir habis bulan Juni ini. Ini sudah tanggal 24, tinggal 6 hari lagi. Apakah ada harapan cair di bulan Juni? Ya, pasti nanti akan ada susulan, ya mau tidak mau ya bulan Juli ya. Semoga saja akhir bulan Juni ini ada kabar baik ya. Karena di SIKNJ untuk penyaluran yang lewat pos PKH BPNT tahap 2 itu masih strip keterangannya ya. Belum ada keterangan SPM, juga belum ada keterangan SI. Ya, jadi harap bersabar ya. Yang lewat pos yang penting nanti bantuannya cair ya. Jadi itu. Intinya yang masih masuk desil 1 hingga 4 itu masih dapat PKH. Desil 1 sampai 5 itu masih dapat BPNT. Nah, tapi kalau sudah desil 6 hingga 10 itu nggak dapat lagi. Kecuali yang belum disurvei. Nah, itu masih ada harapan dapat walaupun desilnya 6 hingga 10. Demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.